Jadi di video ini gue mau berbagi pengalaman ya. Pengalaman buruk gue yang bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Buat gue dan juga buat kalian semua ya. Terutama para laki. Gue dulu 10 tahun ke belakang udah dalam posisi menikah. Gue tuh Badung lah biasa. Belakang sama perempuan ya, suka selingkuh. Yang bisa gue hitung aja 13 orang. Dari anak SMP, SMA, eh, kuliahan, janda, satu orang. Bahkan waktu gue umur 25, pernah sama umur 40 tahun, 40, 45. Tapi itu semua bukan dalam rangka gue bangga ya. Justru gue sangat menyesal. Misalnya kenapa? Misalnya selama 10 tahun itu gue membuang waktu sia-sia. Membuang waktu untuk berkembang dalam hal karir, dalam hal keluarga, dalam hal membina segala hal. Baik itu gue sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Gue buang semua waktu itu hanya untuk bersenang-senang. Padahal gue punya kekurangan yang cukup berat, tapi gue Bandung luar biasa. Apalagi kalau gue gak punya kekurangan ya, dalam hal penglihatan. Kalau gue gak punya kekurangan, wah, gue sekarang udah jadi ahli maksiat kali. Tapi kembali lagi ke topik ya. Dari pengalaman gue tersebut, gue jadi tahu betapa gilanya, betapa apa ya, hancurnya cara berpikir mental, pikiran mental hati seorang laki-laki yang doyan selingkuh. Jadi pikiran laki-laki yang doyan selingkuh itu seperti binatang, guys. Seperti binatang bagaimana maksudnya? Jadi mereka itu sudah mengabaikan rasa malu, urat malu mereka sudah putus. Jadi mereka nggak melihat wanita itu yang mereka dekatin itu mau siapa, mau gimana kondisinya. Yang penting nafsunya tersalurkan udah. Dan batas-batas norma kemanusiaan itu diabaikan, baik dalam hal agama, dalam hal adat istiadat ya. Itu apa ya? Jadi benar-benar kayak binatang aja pikiran gue merasa sendiri. Jadi eh, dampak dampak terburuk dari sebuah perselingkuhan itu hancurnya moral, hilangnya rasa malu, baik itu dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Eh, itu sebenarnya berawal dari kebiasaan kecil, sepele mungkin, berawal dari lihat gambar-gambar porno, video porno, cerita seks ya. Zaman dulu kan suka banyak ya. Lalu ya di lingkungan mungkin kita melihat saudara kita ataupun eh, teman kita atau bisa jadi orang yang kita kenal dekat itu sering melakukan aktivitas selingkuh. Jadi hal kecil. Jadi kita pas sudah besar kita mencoba hal tersebut. Dan juga perselingkuhan itu, ingat, perselingkuhan itu tidak bisa menyalahkan salah satu. Keduanya itu salah. Kedua-duanya itu salah. Jadi jangan pernah membenarkan salah satu pihak. Jadi keduanya itu salah. Baik itu laki-laki ataupun wanita. Dan sedikit cerita juga ya. Mungkin ini karmanya. Awal tahun kemarin ada yang godain istri gua, deketin istri gua lah. Kebetulan gue juga ada masalah sama istri ya, 1 bulan 2 bulan. Jadi renggang komunikasi, tapi gue tetap memperhatikan ya, tetap care, nggak mengabaikan 100%. Gue perhatikan. Ya yang namanya laki-laki kan harus ada wibawa, jaga harga diri. Nah, mungkin itu sudah jadi suratan takdir, ya, sudah jadi ketentuan Allah, ketentuan Tuhan, bahwa harus memang ada orang itu datang ke kehidupan kamu. Jadi sebenarnya gue udah agak curiga dengan perubahan sikap istri gue itu, yang baru mengenal orang itu selama 1 bulan. Bisa dikatakan rekan kerja, kerja apa yang berkaitan dengan pekerjaan istri gue. Nah, kadang kita sebagai laki-laki menganggap remeh atau menganggap sepele, misalkan lagi deketin istri orang, menganggap sepele suami, mentang-mentang di kampung, mentang-mentang di kampung ya, paling orangnya kudet, gak tahu apa-apa, walaupun ketahuan paling minta maaf beres. Enggak bisa kayak gitu. Jadi meskipun gua nikah sama orang kampung, tapi gue ini besar di Jakarta. Gue lahir di Jakarta, gue besar di Jakarta di lingkungan yang sangat keras. Gue beradaptasi dengan lingkungan, gue cara berpikir gue, sifat gue. Jadi pendiamnya gue itu memperhatikan, bukan gue membiarkan.
Nah, setelah ketahuan, kata maaf itu gak cukup loh. Apalagi kalau misalkan ketahuan sama suaminya. Gue sebagai seorang suami, gak cukup. Ya meskipun sebatas chatting, tapi ada bumbu-bumbu apa ya, di luar batas normalnya. Mungkin karena pelaku perselingkuhannya yang kata gue itu memberikan dampak buruk, yaitu seperti binatang. Mereka ya saling beraktivitas yang di luar seharusnya dalam hal chattingan. Nah, gue itu sedikit memberi pelajaran kepada laki-laki itu, sok terapil supaya dia tahu. Gue masih berbaik hati loh, gak membawa ini ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih parah. Gue berhenti di situ karena gue juga merasa gue dulu lebih parah dari dia, bahkan lebih dari 10 kali loh. Gue mempermainkan hati, pikiran, bahkan tubuh seorang wanita. Gue benar-benar menyesal. Jadi gue nggak sepenuhnya menyalahkan dia, istri gue juga salah. Sampai detik ini aja, gue sering menghakimi istri gue supaya dia tuh tahu perselingkuhan itu seperti binatang. Nah, jadi singkat cerita, selama beberapa bulan, laki-lakinya itu gue terus mainin mentalnya. Jadi kalau misalkan kita cukup memaafkan, dia itu nggak ada efek jerah, cuy. Benar, nggak ada efek jerah. Nanti ke depannya bakal terus merusak wanita-wanita lain. Ya mungkin barangkali suami yang berikutnya, wanitanya itu benar-benar nggak peka sama sekali, sampai bisa diajak mesum. Nah, istri gue juga hampir-hampiran diajak mesum sama dia. Tapi keberketahuan dan juga sebenarnya istri gue juga menolak sih. Ya ada kondisi terpaksa karena kondisi tertentu ya, yang mengharuskan istri gue itu harus dekat dengan dia dalam masalah kerjaan sih. Tapi apapun alasannya, perselingkuhan itu nggak bisa dibenarkan. Nah, jadi batas terakhirnya saja kemarin gue itu mainin psikis dia, mental dia, supaya dia jaga, sampai gue itu ngelaporin ke istrinya, ke keluarganya, supaya dia itu benar-benar tahu bahwa apa yang dia lakukan itu fatal. Deketin perempuan, apalagi istri orang, itu fatal. Dalam Islam itu bisa dirajam. Tahu nggak dirajam? Dirajam itu dibunuh sampai mati dengan cara dilempari batu. Itu dua-duanya ya, bukan cuma satu orang. Kalau pemerkosaan, sama dirajam. Jangan pakai hukum Indonesia lah, nggak jelas. Kalau aja dilindungi. Kita pakai hukum Islam. Itu analogi seperti itu. Jadi kalau gue nggak punya rasa kemanusiaan ya, waktu istrinya jatuh sakit, tahu suaminya kelakuannya kayak gitu, gue terketuk hatinya untuk berhenti dan tidak menghubunginya lagi. Si laki-laki itu udah nggak mainin lagi, gue nggak mainin lagi mental dia, psikis dia, karena gue menghargai istrinya. Mungkin istrinya juga nonton video gue sekarang. Dan yang paling gue sayangkan itu ya emang dari pihak istri gue yang membuka pintu ya. Jadi sebenarnya perselingkuhan itu kalau antara suami istri ya, itu tidak akan terjadi kalau misalkan pihak wanitanya itu tidak membuka pintu. Nah, gue mengimbau pada kalian semua, baik laki-laki ataupun perempuan, suami atau istri, jangan pernah main api selingkuh. Ingat, karma itu bilang, kalau nggak menimpa kalian, istri kalian ataupun anak kalian, ya. Jadi gini, lu mau selingkuh sama istri orang, sama perempuan lain, tapi lu harus terima konsekuensinya. Suatu saat nanti istri lu bakal ditidurin sama orang, bakal dihamilin sama orang, atau anak perempuan lu, atau saudara perempuan lu. Nah, zina itu utang. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Gua men-share pengalaman pribadi gua supaya kalian tahu apa yang gua omongin itu bukan bercanda. Ini real, gua alami sendiri. Jadi gua nggak menyalahkan semuanya tentang mereka berdua, karena gua juga salahnya banyak banget sama istri gua, sama anak gua. Tapi gua bisa berubah dengan sedikit teguran keras dari Tuhan, dan juga desakan hati gua. Kalau nggak berhenti, mau sampai kapan gua kayak gini? Jadi jika kita gagal di dunia, setidaknya kita nggak boleh gagal di akhirat. Jadi kalau secara pengalaman gue itu jauh di atas, ya bisa katakan laki-laki itu yang deketin istri gue kemarin, jauh. Mau dilihat dari mana-mana juga jauh.
Sampai mana main selingkuhin gua aja. Filosofi gua waktu selingkuh itu, gua melihat sosok Casanova, seorang pujangga dari Italia. Dia pilih apa? Hanya untuk bermain cinta dengan para wanita. Nggak main-main. Gua ngelihat sosok itu Casanova. Tapi konyolan gua itu, gua akhiri setelah gua lahir anak kedua. Jadi terparahnya gue itu bisa gue akhiri setelah lahir anak kedua, dan lambat laun gue bisa benar-benar nggak mengulangi hal yang sama. Dan bahkan dari detik tahun ini gue pengen bermanfaat bagi orang lain, bagi kalau misalkan ada wanita-wanita yang mau minta tolong ke gue dalam masalah kerjaan atau apa, dalam masalah curhat atau gimana, gue responnya positif. Gue nggak mau main-main perasaan mereka lagi. Jadi gue jaga jarak sekarang. Gue ingin tabur kebaikan supaya gue bisa menuai kebaikan juga. Dan satu hal sih, gue belum memaafkan orang yang udah deketin istri gue, orang yang udah mau ngancurin keluarga gue, anak istri gue. Sampai detik ini gue belum memaafkan dia. Karena apa? Karena masalah harga diri itu susah. Bahkan mungkin sampai akhirnya pun gue gak akan memaafkan dia. Bahkan gue udah ngomong ke dia langsung di telepon. Kalau sampai gerbang neraka pun gue gak akan maafin dia. Pernah ada satu momen, waktu itu gue suruh istri gue bikin video yaitu menari ya, kayak menari orang-orang TikTok gimana lah, menari. Dan video itu gue crop ya, jadi hanya sebatas leher, jadi seolah-olah istri gue tuh apa ya, kayak seolah-olah nggak pakai busana. Nah, lalu video itu gue taruh diperkecil dan gue overlay dengan gambar bule. Kebetulan gue dapat gambar itu dari grup cewek seludupan itu salah satu cowok dari member grup itu. Nah, gue bikin status di WA istri juga tahu, dan status itu hanya disorotkan ke si laki-laki yang pernah deketin istri gue. Gue pengen tahu apakah dia jujur ke gue yang katanya nggak akan chat macam-macam dan hanya sebatas kerjaan. Dan ternyata faktanya mengejutkan gue. Dia minta video itu ke istri gue. Ya dengan alasan sekali lihat aja nggak apa-apa kok. Istri gue juga tentu bilang ke gue, karena kebetulan waktu di telepon itu pertamanya kan dia nelpon soal kerjaan, lalu celetuk video naon kan ke istri gue. Terus istri gue bilang untuk gabut weh. Kebetulan mereka berdua telepon di depan gue karena gue lagi libur kerja ya, dan gue juga pengen tahu juga respon dia kayak gimana. Dia minta dikirim videonya, tapi istri gue bilang alasannya luka tuh kayak orang tengah hilang. Dan si cowok itu juga bilang kayak gini, kayak kalau masalah istri gue gini naon eta si AA nyen satu segitu ya. Terus istri gue bilang dan terangin, padahal itu ide gue buat ngejebak ya, buat pengen tahu seberapa jauh komitmen dia untuk gak ngeganggu kehidupan keluarga gue. Ternyata itu baru sebulan loh, kalau nggak salah bulan Mei, ketahuannya kan bulan April. Nah, pas bulan Mei ya ternyata masih ada rasa penasaran, masih pengen dekat sama istri gue. Dari situ gue bisa menyimpulkan kayaknya ini orang emang gak bisa dibaikin atau dikasih maaf doang, harus dikasih pelajaran dikit ya. Dan dari situ gue ambil keputusan, sampai pada akhirnya gue kasih tahu aja istrinya. Karena kalau nggak dikasih tahu istrinya, gue juga capek juga sih kalau mainin mental dia. Karena apa ya? Karena ya bosan aja, udah kelamaan. Kalau nggak salah sampai bulan Juli gue mainin, dari bulan April sampai bulan Juli, 4 bulan lah mainin mental si laki-laki itu supaya dia tahu jerak, jangan pernah ngeganggu rumah tangga orang, jangan pernah mainin perempuan, apalagi kalau udah punya istri. Ya, jadi kalau misalkan buat lu laki-laki ya, mau deketin istri orang, hati-hati. Takutnya suaminya itu psikopat. Bahaya loh. Bisa-bisa kehilangan nyawa. Jadi pesan gue itu, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Apalagi kalau belum kenal, apalagi kalau kenal selewat. Seperti halnya gue. Gue mungkin untuk beberapa orang yang belum kenal gue itu benar-benar pendiam. Orangnya pendiam, gak berani ngapa-ngapain. Tapi kalau udah kenal gue, lu tau kayak gimana gue? Gue bakal bisa lebih baik daripada malaikat, tapi bisa lebih jahat daripada iblis. Mau main pikiran ayo, mau main fisik ayo,
fisik apa, tinju, karate, MMA. Jadi kita itu sebagai seorang manusia harus tahu batasan, apalagi kalau sudah menikah. Jadi gue ini memperingatkan kalian semua ya, gue juga prihatin sekali di TikTok banyak sekali aktivitas perselingkuhan. Kebetulan istri gue juga kemarin waktu lagi dekat sama dia itu ikut grup cewek seledupan. Itu tuh kalau nggak salah nama adminnya itu Mama Zalpa atau apa ya, nanti kita spill akunnya nih biar dia nyaho ya, biar dia disilaturahmi sama netizen-netizen. Dia ngumpulin para wanita pelakor ya. Jadi tolong, ini udah akhir zaman, jangan rusak dunia yang sudah rusak dengan sikap-sikap kita membenarkan perselingkuhan, membenarkan aktivitas binatang ya. Jadi kemarin pun juga gue sampai mainin mental laki-laki itu supaya dia itu sadar bahwa perselingkuhan itu bukan hal sepele ya, nggak bisa dianggap main-main, apalagi kalau mainin istri orang. Meskipun sebatas chattingan itu nggak boleh, apalagi kalau sampai tidur ya. Wah, itu benar-benar apa ya, nggak punya otak gitu. Mungkin segitu aja deh motivasi kita kali ini, semoga bermanfaat ya. Ingat, jangan pernah selingkuh dan jangan pernah melegalkan perselingkuhan atau mendukung perselingkuhan. Say no to perselingkuhan.